Selamat sore ibu-ibu, kita berkumpul kembali. Ini semua semata-mata karena anugerah, karena pemeliharaan Tuhan. Di keadaan apapun Tuhan janji, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Tuhanmu. Aku akan menolong engkau, bahkan aku akan menyertai engkau, memegang engkau dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Kita harus bersyukur Tuhan kepada Tuhan. Tuhan masih memelihara sampai sore ini. Kita ibu-ibu Febe bisa berkumpul, bisa memuji-muji Tuhan. Saya mau melanjutkan kebaktian ini dengan pujian pertama, yaitu datang ke hadiratnya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambutnya sang raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Dan kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Ibu-ibu, saya mengundang semua di tiap-tiap rumah kami bertunduk kepala datang di hadirat Tuhan. Dan mohon hadirat Tuhan menjamah tiap-tiap ibu-ibu di tiap-tiap rumah tangga masing-masing. Kami tunduk kepala dan berdoa. Yang Maha Besar Allah Bapa, yang Maha Besar Allah Putra Yesus Kristus, dan yang Maha Besar Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal, Allah yang Esa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus berfirman bahwa di mana 2-3 orang anak-anakku berkumpul, aku hadir di situ. Kami percaya bahwa Tuhan, kami belum berkumpul di gereja, tetapi di tiap-tiap rumah Tuhan Yesus Maha hadir. Ada di Surabaya, Jakarta, ada di Amerika, Australia, di mana-mana, karena Tuhan adalah Allah yang Maha hadir. Kami percaya pada jam sore hari ini Tuhan ada di tiap-tiap rumah-rumah ibu-ibu. Dan Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mengaku segala dosa, pelanggaran, ketidaktaatan,
ketidakbenaran, dan Allah adalah setia dan adil. Allah mengampuni segala dosa dan menyucikan segala kejahatan. Hari ini Tuhan, kami yang sudah berkumpul ini, kami tak lupa berdoa untuk kawan-kawan kami yang pada hari ini mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter. Dan Tuhan Yesus, di dalam 4 Injil, semua yang datang pada Tuhan, yang sakit, semuanya, tidak ada satupun yang pulang dengan tidak sembuh. Hari ini kami percaya, oleh bilur-bilur-Mu, Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan yang sakit pada jam sore hari ini juga sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Tuhan, ibu-ibu mungkin kawan-kawan kami yang dalam menghadapi persoalan, dan yang menghadapi baik itu urusan keluarga, baik itu urusan keuangan, baik itu urusan apapun Tuhan. Kami tahu, kami datang pada Tuhan yang Maha Pengasih, dan hanya di dalam Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan yang sanggup menyelesaikan satu persatu. Kami percaya Tuhan, kami bangga dan kami bersyukur Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, kami belum bisa berkumpul, tapi biar di dalam tiap-tiap rumah tangga kami saling satu dengan lain, saling mendoakan, saling mengingat satu dengan yang lain. Karena itulah anjuran Tuhan, itulah himbauan dari Tuhan. Kami sekali lagi ya Tuhan, kami serahkan persekutuan kaum ibu ini hanya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu, saya kalau pimpin pujian, saya mesti sediakan firman. Karena bagi saya, dan saya anjurkan kepada Koko, Sau-Sau, Cece, anak-anakku sekeluarga, jangan makan pagi dulu kalau sebelum baca firman. Jadi firman adalah Yesus, bergaul erat dengan Dia. Jadi setiap hari kita hidup dengan firman. Hari ini saya ajak ibu-ibu, catat kalau ibu yang mau, ya, yaitu 3 Yohanes ya, 3 Yohanes pasal 1 ayat 2. Saya akan bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwaku baik-baik saja. Ibu-ibu, Yohanes di dalam waktu dia murid-murid Yesus meninggal, semua mati syahid, semua dibunuh, termasuk Yohanes. Yohanes juga digoreng di wajan dengan minyak yang panas. Tetapi Yohanes tidak mati. Sehingga ini orang-orang imam-imam mereka yang benci Tuhan Yesus dan murid-muridnya buang Yohanes ke Pulau Patmos. Jadi Yohanes dia betul-betul dia beriman. Firman itu ibu-ibu hidup. Firman itu bersama-sama dengan kita. Kita imani firman. Satu lagi ayat yang ibu-ibu saya mau ajak baca, yaitu di Mazmur 89 ayat 35. Mazmur 89 ayat 35. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Jadi kita, ibu-ibu, kita dapat ayat firman, pegang firman, kita imani firman itu, ini janji Tuhan. Tuhan tidak akan melanggar apa yang sudah Dia janjikan. Ini ayat 2 ya, ibu-ibu kalau mau dicatat ya hafal. Kalau saya sudah hafal ini ayat ini. Selanjutnya ya ibu-ibu, saya mau ajak ibu-ibu untuk memuji Tuhan sambil kita siapkan hati mendengarkan ceramah dari Dr. Winnie.
Karena sore hari ini Dr. Winnie akan ceramah tentang kesehatan. Saya ajak ibu-ibu kita membuka pujian kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi apa yang ku perlu. Suka dan derita bergantian akan memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalaukan musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, beserta dalam suka dan duka, akan menguatkan hatiku. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, beserta dalam suka dan duka, akan menguatkan hatiku. Beserta dalam suka dan duka, akan menguatkan hatiku. Ibu-ibu, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Dr. Winnie. Waktu dan kesempatan saya persilakan kepada Dr. Winnie. Selamat sore Ibu-Ibu Febe. Pada saat ini saya akan sedikit membagikan informasi mengenai tentang penyakit lambung. Karena kita tahu bahwa penyakit lambung ini hampir paling sering kita jumpai juga. Dan mungkin ibu-ibu pun yang ada di sini juga mungkin sering atau pernah mengalami yang namanya sakit lambung. Tapi terlebih dahulu saya ingin ibu-ibu mengetahui letak lambung itu berada di mana terlebih dahulu. Jadi seperti sesuai yang ada di gambar, kalau ibu-ibu bisa melihat bahwa lambung itu terletak di sebelah kiri bagian perut atas. Jadi kurang lebih di tengah antara ada suatu organ namanya esofagus dan usus. Jadi dia ada di bagian atas. Jadi mungkin nanti kalau dirasa sakit perutnya ternyata bagian bawah, berarti itu bukan lambung. Fungsi lambung sendiri yaitu terdiri dari mengolah makanan. Jadi ketika kita memakan, otomatis dia akan masuk ke lambung.
dari lambung ini ada suatu namanya asam lambung. Jadi tetap lambung ini memiliki suatu asam, walaupun yang sejak dari awal Tuhan ciptakan asamnya itu masih dalam batas normal. Itu pun juga ada fungsinya, jadi terdiri dari asam dan enzim yang fungsinya itu untuk memecahkan makanan yang kita makan ini menjadi partikel-partikel kecil. Yang kedua, asam lambung ini juga bisa menyingkirkan zat-zat berbahaya. Jadi asam lambung, yaitu yang seperti bernama asam hidroklorik, dia akan memecah makanan dan sekaligus juga untuk bisa membunuh justru mikroba yang berbahaya. Lambung pun juga bisa untuk menyimpan makanan. Jadi tidak semua makanan itu yang masuk ke lambung akan langsung diolah, tapi juga bisa disimpan. Terus juga lambung kegunaannya yaitu untuk menyerap zat yang baik untuk tubuh, seperti vitamin B12. Jadi, tapi tidak semua makanan yang akan dicerna dalam waktu yang sama oleh lambung. Ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Jadi kalau kita seringkali makan makanan berlemak, itu proses pencernaannya itu membutuhkan waktu yang lama. Dari fungsi lambung, kalau mengalami suatu gangguan, pastinya juga akan ada penyebabnya. Seperti yang kita mungkin Bapak Ibu-ibu tahu, yaitu kalau kita selalu kenal, apakah asam lambung saya ini mulai naik ya? Nah, jadi seperti kayak gejala asam lambung yang seperti kita ketahui jadi kondisi yang tidak enak. Jadi kondisi yang disebabkan oleh asam lambungnya ini naik. Jadi dari perut hingga sampai kerasa kayak kerongkongan kita. Itu penyebabnya banyak. Jadi bisa karena makan yang terlalu banyak. Itu pun juga kita tidak boleh kalau makan juga sampai terlalu berlebihan. Terus juga langsung berbaring setelah makan. Nah, makanya biasanya dianjurkan sebaiknya kita makan itu jangan hampir mendekati waktu kita mau tidur. Karena proses lambung pun tidak akan bisa mencerna baik kalau kita habis makan terus kita langsung tidur. Terus makan makanan seperti ya jeruk, tomat, seperti itu, coklat, mint itu karena apa? Karena dia mengandung asam. Jadi seperti juga makanan-makanan pedas. Jadi di sini tuh boleh makan pedas, tapi kita tidak boleh berlebihan. Terus juga minum kafein. Seperti apa kafein itu? Teh, kopi, soda, alkohol. Itu pun juga bisa menyebabkan asam lambung kita bisa menaik. Terus juga mungkin merokok. Ya mungkin ibu-ibu di sini tidak, tapi mungkin juga bisa diingatkan untuk suami-suami yang mungkin ada yang masih merokok, itu tidak boleh. Biasanya asam lambung juga bisa meningkat, ada ibu-ibu hamil, terus juga efek samping dari obat-obatan. Terus gejalanya apa saja untuk terjadinya asam lambung meningkat? Itu ada namanya heartburn. Heartburn itu seperti nyeri dada yang terbakar. Jadi seringkali memang gejala asam lambung meningkat ini hampir sama seperti dengan gejala sakit jantung. Makanya seringkali orang juga bingung membedakannya. Kok terasa, kok nyeri dada sekali ya, kok dada saya ini terasa kayak terbakar. Nah, seperti itu. Jadi kayak bingung antara ini penyakit jantung atau penyakit asam lambung. Jadi tidak selalu juga nyeri dada itu disebabkan karena jantung, tapi bisa juga karena asam lambung kita sudah mulai meningkat. Terus juga mulut rasa pahit, itu disebabkan sama juga karena asam lambung yang terlalu meningkat. Jadi terasa mulut kita ini kok selalu kelihatan asam, terasa pahit. Terus juga regurgitasi, yaitu sama ya istilah seperti kita kayak mau muntah, seperti rasa tidak enak pada perut, juga dispepsia ya. Jadi kalau dispepsia itu seperti kita ada mual, rasa kembung, sering-sering bersendawa. Jadi makanya perlu diperhatikan, seringkali kita berpikir kalau kita bersendawa itu tidak masalah, apalagi kita habis makan terus bersendawa. Sebetulnya orang itu tidak boleh bersendawa juga, atau istilahnya mungkin kalau bahasanya gelegeen ya, sebetulnya kan juga tidak baik. Karena kalau terlalu sering itu sebetulnya asam lambungnya sudah meningkat. Terus juga bisa kayak sakit tenggorokan. Kenapa kok bisa terasa seperti sakit tenggorokan? Semua sama karena dari asam lambung itu. Jadi asam lambung kalau terlalu tinggi itu dapat mengiritasi tenggorokan kita. Jadi kayak langsung tenggorokan kita rasa seperti sakit. Jadi kita berpikirnya saya sakit tenggorokan, tapi bisa terjadi sebetulnya itu karena asam lambung kita yang sudah meningkat. Bisa juga menyebabkan lama-lama batuk kering. Tapi batuk kering ini bukan disebabkan oleh karena memang kita sakit batuk, tapi ya sama seperti tadi saya katakan, akibat dari tenggorokan yang kering
sehingga bisa menyebabkan batuk kering. Nah, terus mungkin ibu-ibu bagaimana ya untuk tanda-tandanya ya? Kok saya ini bisa kira-kira sakit MA seperti itu? Yang pasti seringkali ketika pasien pun juga datang ke tempat saya, biasanya mereka yang pertama kalau memang terasa sakit sekali, biasanya merasakan rasa sakit atau perut, perih ya pada bagian perut dan juga bisa pada bagian dada. Biasanya mereka selalu bilangnya, "Dok, saya terasa nyeri ulu hati." Nah, seperti itu. Jadi kayak sudah mulai terasa perih sekali, itu kita harus curiga adanya sakit MA. Terus bisa mual, bahkan kalau lebih parah, ada yang bisa sampai muntah. Terus juga bisa juga rasa, tadi ya sama ya, jadi perih itu kayak terasa panas ya, pada bagian perut bagian atas. Terus tadi saya katakan juga sering bersendawa, itu karena akibat asam lambungnya jadi gasnya. Terus juga kembalinya makanan, jadi itu sama seperti muntah ya, jadi makan yang kita makan justru kembali keluar. Nah itu juga kadang-kala gejala juga sakit MA. Jadi sama juga seperti perut kembung, kita langsung tidak memiliki nafsu makan, makanya harus diperhatikan ya ibu-ibu kalau seringkali merasa kok kayak nggak nafsu makan ya, kok saya kok nggak rasa lapar ya, atau mungkin ada juga yang sudah makan tapi kok saya barusan sudah makan tapi kok cepat lapar lagi ya. Nah itu sudah mulai bisa kita curigai adanya kita punya suatu penyakit MA. Nah sekarang apa-apa saja yang menyebabkan faktor resiko sih? Apa-apa aja yang kemungkinan yang bisa kita kena dari penyakit dari lambung ini? Yang pertama yang pasti stres. Itu yang paling tinggi penyebab dari kita bisa kena penyakit lambung. Jadi tingkat stres yang tinggi membuat lambung itu bergerak juga semakin cepat dan asam lambung itu juga akan semakin cepat diproduksi. Jadi asam lambung itu akan semakin meningkat. Jadi itu yang harus diperhatikan, tingkat stres tinggi itu yang menyebabkan terjadinya penyakit lambung. Yang kedua adalah makan tidak teratur. Jadi seringkali mungkin kebanyakan sekarang ini pagi saya tidak mau makan, baru makan nanti sudah siang, jadi melewatkan makan pagi atau mungkin karena aktivitas bekerja, jadi jam makan siangnya tertunda sampai malam, itu tidak boleh. Jadi makan tidak teratur itu juga menyebabkan terjadinya penyakit lambung. Minum-minuman yang mengandung alkohol, mungkin memang ibu-ibu di sini tidak mungkin ya minum alkohol, tapi juga minuman bersoda itu juga bisa menyebabkan penyakit lambung. Terus juga minuman tadi sudah saya katakan yang mengandung kafein. Kafein itu seperti apa aja dok? Kok selain kopi adalah teh ya. Jadi mungkin ada yang bertanya, berarti saya tidak boleh minum kopi teh? Boleh, tapi dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Jadi mungkin sehari cukup sekali aja. Dan itu pun harus sesudah makan. Karena seringkali banyak orang itu bangun tidur, belum sarapan, sudah langsung minum kopi atau teh. Itu salah. Karena kan kondisi kita bangun tidur seringkali mungkin lambung itu kita masih kosong, kita sudah isi dengan kafein, dengan isi kopi atau teh itu, sehingga itu menyebabkan asam lambung juga meningkat. Jadi boleh kalau mau minum kopi teh asal sesudah makan dan jangan terlalu sering, cukup mungkin sehari hanya cukup 1 kali. Terus makan terlalu pedas. Makan pedas itu boleh, tapi kalau terlalu pedas tidak boleh. Nah kita tahu ya begitu banyak sekarang ini kuliner-kuliner yang menyediakan makanan yang super pedas, yang cabenya sampai berlebihan, jumlah berlebihan, itu juga tidak boleh untuk makanan terlalu pedas. Merokok juga seperti saya sudah sebutkan, terus juga efek samping, terutama obat-obatan nyeri ya. Jadi kebanyakan kita ini yang mungkin tidak tahu tentang obat-obatan tapi asal nyeri sedikit minum obat, nyeri sedikit minum obat, apalagi dosisnya yang berlebihan dan itu dalam jangka waktu yang lama. Jadi mungkin ibu bertanya, berarti saya tidak boleh minum obat nyeri? Boleh, asal tidak boleh dalam dosis yang lama. Gitu. Jadi kalau terus nyerinya bagaimana untuk hilangkan? Lebih baik Anda konsultasi ke dokter, cari penyebab nyerinya. Bukan hanya sekedar kita sembuhkan nyerinya dengan obat-obatan, tapi kita cari penyebab nyerinya. Sehingga supaya ibu-ibu tidak perlu mengkonsumsi terlalu lama obat nyeri. Karena obat nyeri terlalu lama itu bisa menyebabkan lambung itu iritasi. Ya, jadi kayak berwarna kemerahan, jadi mengalami iritasi peradangan. Terus penyakit lambung ini juga bisa disebabkan adanya infeksi bakteri. Nah, bakterinya adalah Helicobacter pylori.
Jadi bisa juga karena bakteri, yaitu terutama untuk makanan-makanan yang kurang bersih, sehingga makanan itu juga mengandung kuman yang kotor. Terus juga gangguan autoimun. Nah, mungkin ibu-ibu sekarang berpikir, apakah itu autoimun? Autoimun itu di dalam diri kita pastinya memiliki sistem kekebalan, sistem imun. Nah, autoimun ini itu adalah penyakit di mana justru sistem imun kita itu menyerang diri kita sendiri. Jadi bukan menyerang untuk ini ya seperti kekebalan tubuh kita, bukan untuk melawan virus-virus jahat, tapi justru menyerang kekebalan kita sendiri. Begitu banyak contoh-contoh penyakit autoimun. Nah, tetapi ketika kita memiliki salah satu penyakit autoimun, sistem imunitas tubuh kita itu justru menyerang lapisan pada dinding lambung ini. Jadi itu yang diperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan adanya penyakit lambung. Untuk nama-nama penyakitnya lambungnya, ada yang pertama tuh namanya gastritis. Ya mungkin ibu-ibu pernah konsultasi ke dokter, pernah berobat ke dokter, oh ibu kena gastritis. Nah mungkin ibu bingung, apa itu gastritis? Gastritis itu adalah peradangan pada lambung. Jadi akibat tadi ya asam lambungnya yang terlalu tinggi, dia akan merusak lapisan dinding, pelindung dinding lambungnya. Jadi lambung itu tetap memiliki suatu dinding, tapi karena pengaruh dari asam lambung, itu bisa lama-lama akan mengikis, bisa lama-lama akan merusak. Jadi lama-lama akan melukai dinding lambung. Tadi saya katakan dia lama-lama akan mengikis sehingga akan terjadi peradangan. Biasanya juga gastritis ini kalau mungkin awalnya dia tidak akan menimbulkan gejala apapun. Jadi mungkin orang tidak terlalu terasa ya karena awalnya. Tapi sebagian orang bisa sampai mengalami yaitu kok merasa mudah cepat kenyang. Jadi kok kayak tidak nafsu makan. Terus juga itu saya katakan perut sering terasa sakit, mual, bahkan yang parah bisa sampai muntah. Ada juga yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar atau penyakit namanya GERD, yaitu adalah gastroesophageal reflux disease. Jadi ini istilahnya penyakit reflux akibat dari asam lambung. Jadi sebetulnya sama kalau pada GERD ini, di mana asam lambungnya itu beserta isi lambungnya itu naik ke esofagus atau kerongkongan. Jadi esofagus ini adalah saluran untuk menghubungkan makanan menuju ke lambung, dan ini sepertinya keluar kembali. Ya, sehingga akan menimbulkan iritasi pada dinding esofagus. Makanya akan bisa menyebabkan nyeri ulu hati. Jadi seperti gini ibu-ibu kalau mungkin masih bingung. Kalau normalnya kita di antara esofagus, jadi ada suatu organ ya yang membuat makanan itu masuk ke lambung. Itu sebenarnya ada sphincter. Sphincter itu kayak untuk membuat makanan kita itu tidak keluar kembali. Jadi makanan yang masuk di esofagus itu tidak keluar. Tapi penyakit GERD ini sphincternya itu membuat longgar sehingga makanan gampang untuk kembali lagi. Jadi istilahnya seperti muntah ya. Jadi cairan itu kembali lagi keluar dari makanan apa yang sudah kita makan. Jadi makanya seringkali kondisi ini sama ya. Seringkali pasien itu merasa kembung, terus pada rongga mulut itu akan terasa asam. Bahkan bisa sampai nyeri dada tadi ya, karena asam lambungnya sudah sampai naik, sampai nyeri tenggorokan juga. Dan sering cegukan biasanya atau bersendawa dan batuk kering. Ada juga yang namanya tukak lambung. Nah, tukak itu apa? Tukak itu adalah luka ya. Jadi luka yang terdapat pada dinding lambung. Jadi akibat tadi yang lambung sudah terkikis, itu akan menyebabkan luka. Biasanya juga luka itu bisa sampai muncul pada bagian usus juga. Penyebabnya kalau yang pada tukak ini, saya katakan penyebabnya bisa terjadi karena infeksi, yaitu dari bakteri Helicobacter pylori, dan juga penggunaan obat nyeri dalam jangka panjang. Jadi kalau ibu-ibu mungkin saat ini ada yang mengkonsumsi obat nyeri, itu saya katakan harus diperhatikan ya, apalagi yang sudah terlalu lama, itu harus diperhatikan untuk adanya nantinya penyakit lambung ini. Jadi gejalanya tadi kalau tukang lambung ini seperti ini ya, mungkin bisa sama sebetulnya hampir sama seperti gastritis tadi. Jadi tetap ada akan nyeri ulu hati dulu, bisa terus juga mual muntah, kembung, sering bersendawa. Tadi saya katakan bahwa dadanya terasa seperti terbakar, terus sudah hilang nafsu makan, bahkan sampai ada yang berat badannya turun dan terasa lemas. Bahkan kalau parah, itu biasanya buang air besarnya itu sampai berwarna hitam. Dan muntahan kita bisa seperti kehitaman juga kayak seperti kopi ya.
Biasanya kalau kondisi-kondisi seperti itu sebaiknya harus segera dibawa ke UGD ya. Sebaiknya ibu-ibu segera ke rumah sakit karena itu sudah kondisi yang parah. Kalau sampai kita mengalami ya seperti tadi saya katakan kondisi parah yang sampai BAB-nya warna hitam seperti darah, terus juga muntahnya juga sudah hitam sampai seperti warna kopi, itu harus segera ke rumah sakit terdekat. Ada juga penyakit yaitu kanker lambung. Jadi lambung ini pun bisa mengalami terjadi kanker. Ya. Jadi terjadi kanker ini pertama ya pastinya ada sel-sel kanker ya yang terbentuk di lapisan lambung. Jadi sel-sel ini ya bisa tumbuh menjadi tumor, terus lama-kelamaan ya selama bertahun-tahun seringkali kan kita tidak menyadari ya, karena ini kan juga susah kita melihatnya karena ini kan di dalam lambung sel-sel ini bertumbuh. Mungkin kalau awalnya tidak ada gejala, tapi lama-kelamaan kalau sel ini berkembang menjadi kanker ganas itu baru akan muncul gejala. Dan biasanya memang penyebabnya tidak bisa diketahui dengan pasti, tapi biasanya ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan resikonya yaitu sama, bisa karena dari infeksi bakteri tadi ya, bakteri atau kuman yang masuk, juga sama bisa merokok, karena kegemukan, dan juga biasanya terjadi di atas usia lebih dari 55 tahun. Kebiasaan juga sering mengkonsumsi daging merah dan jarang mengkonsumsi serat. Jadi alangkah baiknya kita memang rajin-rajinlah juga ibu-ibu untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung serat, baik bisa dari sayur, dari buah-buahan, itu juga untuk melindungi lambung ya, untuk supaya tidak sampai terjadi kanker juga. Nah sekarang bagaimana? Mungkin ibu-ibu langsung berpikir, terus bagaimana dok caranya saya tahu untuk mengetahui apakah saya ini ada infeksi tadi Helicobacter pylori seperti itu. Untuk mengetahui diagnosanya untuk kita tukar lambung kepastiannya, biasanya kita bisa tes ya tadi untuk infeksi. Kita ada bakteri Helicobacter pylori ini bisa dari tes darah, tes sampel kotoran ya tinja, atau uji urea pada pernafasan. Jadi dari pernafasan bisa juga. Biasanya tes sampel tinja ini juga bisa ya untuk ibu-ibu yang mengalami gastritis, karena kita akan mengetahui apakah lambung kita ini sudah parah atau tidak. Nah biasanya tadi saya katakan kalau sudah erosif atau sudah parah sampai terjadi luka, itu biasanya di tinjanya ada darah. Makanya bisa dites juga melalui biasanya tes sampel dari kotoran. Terus juga mungkin ibu-ibu ini banyak dengar juga yaitu namanya gastroskopi atau tes yang paling dikenal atau endoskopi. Itu sama ya, dari endoskopi ini untuk melihat tanda-tanda peradangan di dalam lambung. Caranya seperti bagaimana, dia ada selang khusus yang dimasukkan, sudah dipasangi kamera di ujungnya. Jadi akan dimasukkan, pasangin kamera, kamera itu nanti kita yang melihatnya bisa melalui ada suatu TV kita melihat bagaimana melihat dari kondisi lambung itu. Biasanya sekaligus kita biopsi, jadi kita ambil sedikit jaringan lambung untuk melihat apakah itu mengalami peradangan atau terdapat bakteri. Biasanya bisa lewat endoskopi itu, kalau jaringannya sudah diambil, sampelnya sedikit diambil dari lambung, itu bisa kelihatan adanya infeksi, keadaan bakteri pylori ini. Terus juga bisa pemeriksaan fotoronsen, tapi ini bukan fotoronsen yang paru, tapi ya fotoronsen yang perut ya. Itu biasanya untuk melihat kondisi saluran pencernaan kita, namanya bagian atas ya. Tadi kan lambung pada bagian atas, jadi untuk membantu melihat luka pada saluran pencernaan. Biasanya di sini pasien disuruh menelan ya, dan namanya cairan barium, itu untuk supaya bisa kelihatan ketika difoto ronsen. Bahkan mungkin biasanya kalau seorang dokter curiga, seperti tadi saya katakan ya, seringkali kan juga bisa gejala jantung itu kan juga dari nyeri dada. Biasanya untuk supaya kita tidak keliru mendiagnosa, kita bisa EKG ya. Jadi pemeriksaan jantung itu juga jangan lupa supaya kita juga melihat apakah betul nyeri dada yang dirasakan, rasa panas yang terbakar pada dada itu benar murni karena lambung atau bisa juga dari jantungnya. Jadi supaya kita pun juga tidak salah untuk melihat penyakitnya. Sekarang bagaimana mungkin ibu-ibu sekarang yang penanganannya yang harus dilakukan. Yang pasti ya memang semuanya pasti bisa untuk obat-obatan lambung, tapi jangan sembarangan juga diminum ya. Sebaiknya kalau saran saya tetap konsultasikan kepada dokter Anda, karena begitu banyak memang obat-obatan yang dijual di toko, di apa, tapi itu 100% juga tidak bisa menyembuhkan.
Jadi sebaiknya jangan asal beli istilahnya obat di warung, obat mah, atau beli sembarangan obat apotek yang kita tidak tahu kandungannya, karena kan begitu banyak macamnya ya untuk obat-obat lambung. Jadi sebaiknya konsultasikan. Nah, untuk pencegahannya mungkin seperti tadi saya katakan, bisa menyesuaikan gaya hidup dan kebiasaan. Sebisa mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah tidak terbiasa lagi atau terbiasa berlebihan minum kopi, susu, teh, coba mulai dikurangi. Kalau bisa dihindari ya lebih baik, tapi kalau ada orang kan yang sangat kecanduan, ya mungkin saya sudah terbiasa dok minum kopi sehari, tidak apa-apa, tadi saya katakan sehari tapi sekali dan sesudah makan. Terus membuat pola dan jadwal makan yang teratur, ya jadi jangan sering terlambat makan. Terus biasanya orang-orang yang kena MA itu sering kali makannya yang dulunya mungkin porsinya banyak, itu dikurangi sedikit-sedikit tapi sering. Ya supaya lambung itu bisa pelan-pelan mencerna. Karena kan kalau sudah terjadi kelainan, kita harus mengobati lambung ini dengan cara kita makan pelan-pelan. Oke, mungkin juga ini menjaganya dengan untuk mengurangi makanan pedas seperti saya katakan. Kalaupun ingin sekali, jangan terlalu banyak. Ya mungkin istilahnya orang bilang icip-icip pedesnya aja ya. Jadi porsinya juga jangan terlalu pedes sekali, juga jangan terlalu banyak. Itu juga harus dikurangi. Terus makanan kalau bisa sayur-sayuran itu jangan sayur yang mengandung gas. Seperti apa dok? Kol, ya kubis, itu coba dihindari juga. Terus sama yang asam-asam, jadi untuk yang kecut-kecut juga dikurangi terlebih dahulu karena kecut itu juga cepat meningkatkan asam lambung. Terus yang poin penting tadi saya katakan yaitu mengendalikan tingkat stres ya. Karena stres itu yang justru penyebab utama dari asam lambung meningkat, maka kita dari diri kita sendiri kita harus bisa mengendalikan tingkat stres kita. Jadi seperti tadi juga kalau akibat karena penggunaan obat-obat pereda nyeri, coba konsultasikan oleh dokter yang memberikan obat nyeri itu bilang bahwa dok, saya minum obat ini saya tidak kuat, saya minum obat ini asam lambung saya jadi naik. Nah biar nanti dokternya biasanya akan mengganti obat-obatan yang resikonya lebih kecil untuk lambung. Jadi lebih baik bilang aja ke dokternya kalau memang terpaksa harus minum obat nyeri yang dalam jangka waktu lama. Ya mungkin hanya sedikit itu aja ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Kalaupun misalnya ibu-ibu nanti mungkin ada pertanyaan lebih yang masih bingung atau mau konsultasi, silakan bisa menghubungi saya. Terima kasih, salam sehat selalu. Kami atas nama kaum ibu Febe mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Winnie, di mana Dr. Winnie sudah men-sharekan tentang kesehatan. Mudah-mudahan share dokter ini kita semua ibu-ibu jalankan, dan semua yang ada di kaum ibu yang di Febe ini, di Kalam Kudus ini, semuanya hidup sehat. Apa yang sudah di-sharekan dengan Dr. Winnie. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Dr. Winnie dimanapun dokter praktek, dimana baik di tempat praktek ataupun di ceramah-ceramah, Tuhan memberkati. Sekarang tiba waktunya kita ibu-ibu siapkan hati dan juga kita semua mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Ibu-ibu kalau mau transfer ke bank juga boleh, tapi semua di rumah kan punya celengan. Kita bisa masukkan persembahan itu di dalam celengan masing-masing. Dan kalau celengan itu sudah penuh, diberikan di gereja. Sekarang kita semua siapkan hati memuji. Pujian, kunaikan syukur padamu. Naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu, Yesus.
sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ibu-ibu, sekarang tiba waktunya kita tunduk kepala dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di mana Tuhan sudah pimpin kebaktian share ceramah dari ibu-ibu pada sore ini. Dan sekarang tiba waktunya kami sudah mempersembahkan persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini Tuhan, Tuhan urapi tiap-tiap anak-anak-Mu yang sudah memberi. Biarlah dengan sukacita, bukan dengan terpaksa, tetapi dengan sukacita, sehingga persembahan ini boleh menjadi berbau harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan juga beri hikmat buat para bendahara, pengurus ibu-ibu untuk mengelola apa yang sudah diberikan buat pekerjaan Tuhan di kaum ibu. Kami serahkan Tuhan Yesus sekali lagi persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Waktu selanjutnya saya mempersilahkan Ibu Ciu untuk menyampaikan ayat hafalan dan juga pengumuman. Sesudah pengumuman, sekalian Ibu Ciu berdoa untuk memberkati persekutuan ini, menutup dengan berkat Tuhan. Saya persilahkan. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita boleh mendengar ceramah yang disampaikan oleh Dr. Winnie. Terima kasih kepada Dr. Winnie, di tengah kesibukannya telah menyempatkan diri untuk menyampaikan ceramah kepada kita sebagai Komisi Wanita FEBE Kemayoran ini. Terima kasih untuk ceramah yang telah disampaikan, yang kita yakin bahwa ceramah pada sore hari ini sangat bermanfaat buat kita sekalian sebagai kaum wanita untuk menjaga diri, menjaga kesehatan kita supaya kita boleh tetap sehat. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Winnie. Kiranya Tuhan memberkati Dr. Winnie. Dan kemudian ibu-ibu sekalian, untuk Kamis depan itu adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan juga bertepatan sekali dengan Lebaran hari yang pertama ya. Jadi sebagaimana biasa, karena Kamis depan itu adalah hari kalender gerejawi, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka Komisi Wanita tidak ada, melainkan kita akan mengikuti acara yang diadakan oleh gereja, yaitu tentang kebaktian kenaikan Tuhan Yesus yang diadakan pada hari Kamis depan jam 8 pagi. Harap ibu-ibu bisa mengetahui akan perubahan ini. Jadi sorenya tidak ada, melainkan kita tetap ada kebaktian di hari Kamis pagi jam 8 untuk mengikuti
kegiatan gereja yang mengadakan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Harap ibu-ibu bisa mengikutinya. Oke, saya kira warta kita sampai sekian. Kita akan ketemu pada Kamis berikutnya untuk kita boleh sama-sama berbakti pada Tuhan lagi. Terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu di dalam mengikuti rekaman Komisi Wanita ini. Kiranya Tuhan memberkati ibu-ibu semuanya. Amin. Ibu-ibu, mari kita berdiri. Kita akan menutup persekutuan kita ini dengan doa berkat dari Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberikan pada kita semua damai sejahtera, sukacita surgawi, hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, doa teduh, persekutuan selesai. Sampai berjumpa Kamis yang akan datang.